Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bukan siang deh. Selamat sore, di jam 3 nih. Selamat sore semuanya. Selamat datang dalam kelas analisis mengenai dampak lingkungan kelas C, ya. Baik, hari ini kita akan melihat dan mengetahui tentang teknik penilaian AMDAL bersama saya Andi Makulau. Langsung saja kita mulai. Baik, anak-anakku sekalian, kita harus lihat ya, dalam teknik penilaian AMDAL itu ada beberapa dokumen yang harus kita ketahui ya. Ini ada 5 dokumen penting dalam penilaian AMDAL ya. Nah, yang pertama adalah kerangka acuan atau kita sebut dengan KA. Kerangka acuan ini sebagai dasar dari pelaksanaan AMDAL. Ini kerangka acuan ini disusun ya sebelum kegiatan AMDAL dilaksanakan ya. Lalu yang kedua adalah AMDAL, analisis dampak lingkungan, yaitu dokumen yang memuat studi dampak lingkungannya ya. Yang ketiga adalah RKL ya. RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan pentingnya terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan ya. Lalu berikutnya yang keempat ada RPL. RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat rencana atau usaha kegiatan tersebut. Jadi RPL ini pemantauan komponen lingkungan hidupnya semua yang kita harus lihat ya, yang terkena dampaknya apa dalam proyek kita ini. Lalu yang kelima adalah ringkasan eksekutif atau executive summary ya, memuat ringkasan dokumen AMDAL, RKL dan RPL. Berikutnya merupakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini ada beberapa rangkaian pengujian ya. Yang pertama ada ujian administrasi ya, yang terdiri dari uji fase kegiatan proyek. Jadi setiap tahapan atau fase-fase dari proyek tersebut harus kita lakukan pengujian ya. Ada juga uji mutu. Uji mutu ada beberapa aspek yang harus kita lakukan, yaitu aspek keharusan, ada juga aspek konsistensi, ada aspek relevansi, dan juga ada aspek kedalaman. Berikutnya di uji administrasi. Nah, ada beberapa administrasi yang harus kita uji ya. Kita lihat di sini ya. Antara lain dalam kerangka acuan AMDAL, pertama perizinan ya. Perizinan yang diperlukan itu harus ada ya, sesuai dengan RK ya. Lalu yang kedua adalah surat keputusan. Nah, surat keputusan dan juga dokumentasi yang dipersyaratkan untuk izin lokasi peta terkait ya. Petanya terdiri dari tata ruang, tata guna lahan, rencana topografi, rencana lokasi di mana ya, topografi dan geografinya seperti apa, batas wilayah studinya seperti apa, rencana lokasinya, pengambilan sampel seperti apa. Nah, ini nanti kita akan belajar di pertemuan-pertemuan berikutnya sehingga kita tahu bagaimana menata ruangannya, apa yang harus diletakkan, tata guna lahannya seperti apa dan lain-lain. Nanti kita akan belajar di pertemuan berikutnya. Yang ketiga adalah rencana lingkungan hidup. Riwayat hidup atau CV ya, sebagai penyusun AMDAL dan lain-lain. Itu nanti kita akan lihat CV-nya seperti apa. Nah, berikutnya adalah uji fase kegiatan proyek. Nah, uji fasenya tahapan-tahapannya apa aja sih? Yang pertama adalah tahapan kegiatan proyek. Dalam tahapan kegiatan proyek itu merupakan tahapan prakonstruksi, tahapan konstruksi, tahapan operasi, dan tahapan pasca operasi. Jadi setiap tahapan harus kita lihat ya. Lalu ada kajian. Kajian di sini adalah kajian alternatif ya. Kenapa kita perlukan kajian alternatif? Jadi ketika ya tidak semua apa yang kita rencanakan itu berjalan dengan semestinya, sehingga kita memerlukan kajian alternatif ya. Kajian alternatif seperti apa? Yang pertama ya, yaitu kajian alternatif lokasi ya. Lokasi proyeknya seperti apa alternatifnya. Jika kita mau membentuk di sini ternyata nggak bisa, kita harus ada kajian alternatifnya lagi untuk proyeknya, lokasinya. Kajian alternatif jalur-jalurnya, misalnya jaluran pipa, atau kita ingin membuat suatu transmisi, jaringan jalur transmisi seperti apa. Kita harus memikirkan juga akses masuknya seperti apa, fasilitas pendukungnya apa saja, dan lain-lain. Lalu ada alternatif berikutnya, yaitu alternatif teknologi, proses dan kapasitas produksi. Alternatif bahan bakunya juga harus kita perhatikan. Nah, ada uji mutu.
Di sini kita lihat ya, di sini uji mutu adalah aspek keharusan kesesuaian dengan pedoman teknis peraturan dan juga bahan baku. Contohnya, sesuai dengan sistematika kerangka acuan AMDAL apakah telah sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 8 tahun 2006. Ya, ini terdiri sistematikanya nanti harus kita pelajari, yaitu dari pendahuluan, ruang lingkup studi, metode studi, dan juga pelaksana studi. Berikutnya aspek konsistensi. Tentunya kita harus konsistensi dalam menjalankan suatu proyek. Contohnya nih, kita melihat jenis dampak hipotesis ya. Jenis dampak hipotesis atau hipotesis kita atau dugaan sementara kita yang akan terjadi adalah pertama metode pengumpulan data dan analisis data. Itu harus konsisten. Karena apa? Pengumpulan data dan analisis data harus sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Ya. Yang kedua, skala kualitas lingkungan AMDAL-nya skalanya harus tetap ya. Kalau skalanya berubah-ubah kita agak susah nantinya ya. Lalu yang ketiga, metode perakiraan kualitas lingkungan yang akan datang. Nah, perakiraan juga seperti apa? Kualitas lingkungan setelah kita bangun nanti seperti apa? Itu konsistensinya harus kita lihat. Berikut adalah aspek relevansi. Nah, aspek relevansi itu terdiri dari pelingkupan ya. Kita lihat relevansi antara jenis dampak dan juga jenis kegiatan, kita harus lihat relevansinya. Berikutnya adalah metode ya. Metode merupakan relevansi antara metode pengambilan data, analisis data dengan jenis dampaknya ya. Kita harus lihat bagaimana metodenya, relevansi, metode pengambilan data, analisa dan lain harus sejalan dan juga harus relevansi. Nah, ada juga aspek kedalaman. Aspek kedalaman ini, metode ini bagaimana perakiraan besar dan dampak pentingnya seperti apa ya, dampak yang akan terjadi terhadap proyek kita ya. Pertama, metode yang digunakan apakah menggunakan formal atau analogi ya. Yang kedua, apakah ada simulasi pemodelannya. Jadi harus kita lihat ya, berbagai mungkin cara kita pernah mempelajari bagaimana membentuk suatu simulasi pemodelan, ini juga kita akan lihat. Ya, lalu metodenya dampaknya apa? Lihat kita skala kualitas lingkungan ya, apakah ada referensi bakunya. Jadi kita harus ada referensi bakunya, bagaimana menentukan skala-skalanya akibat dampaknya tersebut. Lalu yang keempat adalah kepentingan dampak, apakah komprehensif atau tidak. Baik. Nah, ini kita akan lihat, kita akan bahas ya, sistematikanya seperti apa. Ini harus kalian ketahui nanti kalau ketika kita diberikan tugas bagaimana sistematika ini seperti ini. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan itu yang berisi dari latar belakang masalahnya, tujuan dan manfaatnya proyek tersebut, dan juga ada peraturan-peraturan yang berlaku. Yang kedua ada ruang hidup ya, ruang lingkup ya. Ruang lingkup terdiri ya, pertama lingkup RK dan juga alternatifnya. Yang kedua lingkup RLA. Yang ketiga adalah pelingkupan. Yang keempat proses. Yang kelima hasil, dampak, hipotesis, dan batas wilayah. Baik, sebelum kita lanjut silahkan absen dulu. Absennya adalah NIM spasi AMC ya, spasi nama kalian. Mulai dari sekarang. Oke, sambil Anda melakukan presensi ya, silakan lakukan presensi di kolom komentar. Kita lanjut ya. Sistematikanya yang ketiga adalah metode studi ya. Metode studi adalah pengumpulan dan analisis data seperti apa, lalu perakiraan dampak pentingnya seperti apa, dan juga evaluasi dampak pentingnya seperti apa ya. Dalam bagian keempat ada pelaksana studi, yaitu ada pemrakarsa siapa, penyusunannya bagaimana, biayanya seperti apa, dan juga waktunya seperti kapan ya, waktunya seberapa lama. Dan juga tentunya yang kelima adalah daftar pustaka. Itulah tadi sistematika kajian AMDAL yang akan kita pelajari sama-sama, yang Anda harus ketahui. Oke. Nah, yang keenam ada lampiran. Lampiran ini adalah perizinan terkait penjelasan rinci sebuah proses pelingkupan ya, seperti pengumuman studi AMDAL, butir-butir penting hasil konsultasi dan diskusi dengan pihak-pihak yang terlibat ya, masyarakat, pengolahan data hasil konsultasi, foto-foto dari ranah lingkungan hidup dan lain-lain. Lalu juga lampirannya juga ada, ingat ini lampirannya penting banget nih, ada juga CV personil yang menyusun AMDAL tersebut ya, dan surat pernyataan bahwa personil tersebut benar-benar melakukan penyusunan dan ditandatangani di atas materai, dan juga orang yang melaksanakan tersebut personilnya harus mempunyai sertifikasi pelatihan AMDAL. Jadi nggak main-main kalau dalam penentuan AMDAL.
Dan juga tentunya ada peta ya, peta lokasi ya, dan juga rencana pengambilan sampel itu ada di mana. Oke. Nah, tugasnya adalah, tugas kalian silahkan untuk mencari sistematika kerangka acuan AMDAL berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006. Silahkan dikumpulkan di folder ya, silahkan kumpulkan di folder Teams Anda ya, paling lambat malam sore hari ini jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik. Kalau begitu kita akan lanjutkan diskusi kita di Teams ya. Ini hanya sebagai perkenalan saja untuk segmen hari ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi di Teams. Kalau begitu sekian dari saya. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.